Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Husna Mufadol dengan NIM 1804010065. Asal prodi Farmasi 3B. Di sini saya mengambil judul untuk UAS kali ini yaitu mutasi gen. Sebelum saya lanjut, terima kasih kepada dosen pengampu biomol ini, Ibu APT Sri Rizki, yang telah memberikan saya materi selama 1 semester, sehingga saya insya Allah dapat memahaminya mengenai materi ini. Kita lanjut. Untuk landasannya, mutasi gen merupakan perubahan yang terjadi pada materi genetik di dalam sel. Perubahan ini bisa membuat terjadinya perubahan fisik baik pada tingkat sel atau pada makhluk hidup lainnya. Pada orang yang mengalami mutasi gen, DNA di dalam sel akan berubah dan mengalami namanya mutasi. Kemudian mutasi tersebut bisa terjadi cuma pada satu sel, satu gen, atau ke beberapa gen. Kalau satu gen disebut dengan mutasi gen, dan apabila dengan beberapa gen disebut dengan mutasi kromosom. Berdasarkan yang telah tadi saya sampaikan, mutasi terbagi menjadi 2. Ada mutasi gen dan mutasi kromosom. Nah, untuk mutasi gen terbagi menjadi 2. Ada namanya mutasi akibat jumlah basa nitrogen, kemudian mutasi akibat perubahan jenis basa nitrogen. Nah, kemudian untuk mutasi kromosom, yaitu mutasi materi genetik yang bisa dibedakan oleh gangguan fisik dan kimia yang menyebabkan kesalahan dalam pembelahan sel. Jadi intinya akan merubah atau merusak sel gitu. Tetapi selnya tidak satu, beberapa sel akan rusak terhadap atau dampak dari mutasi kromosom ini. Nah, di balik hal-hal tersebut ada nih faktor-faktor penyebab terjadinya mutasi. Yang pertama ada mutasi alami, kemudian ada mutasi buatan. Nah, untuk mutasi alami ini biasanya mutasi atau mutan dia sangat dirugikan. Dikarenakan apa? Ya, hasil mutasi atau mutan ini memiliki resesif, lalu jarang ada yang bisa hidup lama karena dia tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan. Ini boleh dikatakan bisa menjadi turun-temurun mutasinya gitu. Jadi mutasi bawaan. Nah, tetapi ada beberapa hasil mutasi alami yang bisa hidup lama. Mutan yang bisa beradaptasi ini akan menghasilkan spesies yang baru. Di bawah ini ada beberapa hal yang menyebabkan mutasi alami. Di antaranya yang pertama sinar ultraviolet, kemudian sinar radioaktif yang ada di alam, kemudian adanya kesalahan saat replikasi DNA, dan yang terakhir ada sinar kosmis atau sinar luar angkasa. Lanjut, untuk mutasi buatan berasal dari buatan manusia, buatan kita sendiri yang bisa menguntungkan atau merugikan kita manusia atau hewan atau tumbuhan. Tapi belum tentu mutan bisa menerimanya atau mutan akan merasa keuntungannya. Mutan secara buatannya. Nah, berikut zat kimia yang menyebabkan mutasi gen. Yang pertama ada kafein, terus ada gas metana, obat-obatan, pestisida, dan pengawet makanan. Kemudian kita lanjut terhadap dampak negatif atau positif terhadap mutasi ini. Nah, untuk yang pertama dampak positif. Untuk dampak positif yang pertama ada tanaman poliploid. Untuk dampak positif ada namanya tanaman poliploid, di mana selain buah tanpa biji, contoh dari mutasi buatan adalah tanaman poliploid. Tanaman ini yaitu
hasil mutasi buatan yang menghasilkan tanaman menjadi lebih besar, lebih segar, dan lebih sehat. Kemudian juga ada varian baru. Di era sekarang banyak tumbuhan, banyak makanan, bahkan banyak hewan yang emang muncul pada era-era sekarang itu dari hasil mutasi. Contohnya kayak hewan kan yang susunya yang banyak bisa diolah gitu kan. Kemudian yang tanaman bisa tumbuh lebih cepat, tanaman tanpa buah, lebih segar, intinya bibit yang unggul terhadap tumbuhan maupun hewan. Itu dampak positif dari mutasi. Nah, kemudian di balik dampak positif ada juga dampak negatif dari adanya mutasi ini. Nah, salah satu diantaranya kematian mutan atau letal. Dampak negatif dari mutasi ini sangatlah besar untuk alam. Jadi kematian mutan akan berdampak sangat besar gitu. Jadi presentasi kematian terhadap mutan akan besar. Kemudian kelainan atau cacat sindrom. Dan yang terakhir membahayakan lingkungan. Di balik beberapa kali percobaan terhadap mutasi ini pasti adanya kegagalan. Jadi tidak akan selalu sukses. Nah, dari kegagalan tersebut maka akan terjadi bahaya terhadap lingkungan dan termasuk terhadap kita yang merasakan lingkungan tersebut. Mungkin itu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya paparkan untuk materi mutasi gen ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bu APT Sri Rizky yang telah memberikan saya informasi mengenai pemahaman terkhusus dalam biomol dan terkhusus lagi pada mutasi gen. Terima kasih dan mohon maaf bila banyak kesalahan atau materi-materi yang belum saya tersampaikan pada UAS kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.